Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan hingga saat ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kita semua merenungi satu amalan ringan, namun memiliki kedahsyatan luar biasa dalam membuka pintu rezeki, yaitu dengan membaca surah Al-Ikhlas atau yang sering kita kenal dengan nama Qul Hu sebanyak 10 kali. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, kita semua sedang dalam pencarian yang sama, mencari rezeki. Namun, bukan hanya rezeki dalam bentuk materi, tapi rezeki yang penuh keberkahan, yang memberi ketenangan, membukakan pintu-pintu kebaikan, dan menguatkan hubungan kita dengan Allah. Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki bukan hanya sekadar usaha duniawi, tapi juga erat kaitannya dengan usaha rohani, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Di antara berbagai jalan yang diajarkan Rasulullah SAW untuk memperlancar rezeki, ada satu amalan yang seringkali dianggap kecil namun luar biasa besar dampaknya, yaitu membaca surah Al-Ikhlas atau Qul Hu sebanyak 10 kali. Amalan ini sederhana, tidak memerlukan waktu lama, tidak membutuhkan biaya, namun memiliki kekuatan spiritual yang mampu menarik keberkahan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika kita renungi, surah Al-Ikhlas adalah permata di tengah-tengah Al-Quran. Meski terdiri hanya dari 4 ayat, namun makna yang terkandung di dalamnya sungguh luas, meliputi seluruh fondasi keimanan kita kepada Allah. Allah berfirman dalam surah ini, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dengan satu kalimat ini kita diajarkan bahwa Allah itu satu, tidak berbilang, tidak ada sekutu, tidak ada pembanding, tidak ada tandingan. Tauhid ini adalah pondasi segala amal. Tanpa tauhid yang benar, amal-amal sebesar gunung sekalipun tidak akan bernilai di sisi Allah. Kemudian Allah berfirman, Allahus Samadu, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Inilah sebab utama mengapa membaca Qul Hu bisa menjadi jalan datangnya rezeki. Karena saat kita menegaskan bahwa hanya Allah tempat bergantung, maka kita sedang menyerahkan seluruh urusan rezeki kita kepada Sang Pemilik segala rezeki. Lalu Allah melanjutkan, Lam yalid, walam yulad, dia tiada beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak membutuhkan keturunan, tidak pula berasal dari sesuatu. Ini menegaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan segala kebutuhan makhluk bergantung hanya kepadanya. Maka, bagaimana mungkin kita mencari rezeki kepada selainnya? Bagaimana mungkin kita bergantung pada makhluk yang juga butuh kepada Allah? Dan akhirnya Allah menutup dengan walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Artinya, semua kekuatan selain Allah adalah kecil, lemah, dan bergantung. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk atas rezeki kita, atas usaha kita, atas keberhasilan kita. Maka saudaraku, membaca surah Al-Ikhlas bukan hanya tentang melafalkan huruf-hurufnya, tetapi tentang menanamkan dalam hati sebuah keyakinan yang kuat bahwa hanya Allah yang Maha Esa, Maha berdiri sendiri, dan tempat bergantung segala makhluk. Ketika hati ini kokoh dengan tauhid, yakinlah, pertolongan dan kelapangan rezeki akan datang dengan sendirinya. Saudaraku yang berbahagia, betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Melalui Rasul-Nya, Allah menunjukkan jalan-jalan kemudahan untuk mendapatkan pahala yang agung, bahkan dengan amalan yang sederhana. Di antara hadits yang penuh keajaiban, itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, bayangkan, hanya dengan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, amalan yang mungkin hanya memerlukan waktu 2 atau 3 menit, Allah membalasnya dengan rumah di surga. Betapa maha pemurah Allah terhadap hambanya. Namun,
para ulama kita mengajarkan bahwa janji Allah ini bukan hanya tentang rumah di surga nanti. Bila kita menekuni amalan ini dengan penuh keikhlasan, keberkahannya juga akan mengalir ke dalam kehidupan kita di dunia. Kelapangan rezeki, ketenangan hati, dimudahkan segala urusan, dihindarkan dari bala, dijaga keluarganya, semua itu termasuk bentuk rezeki yang Allah curahkan. Kenapa bisa demikian? Karena surah Al-Ikhlas adalah surah Tauhid, dan Tauhid adalah kunci segala kebaikan. Saat hati kita istiqamah dalam Tauhid, Allah sendiri yang akan mengatur kehidupan kita dengan penuh kasih sayang dan kecukupan. Maka saudaraku, saat tangan ini melafalkan kulhu 10 kali, jangan hanya membacanya dengan lisan, bacalah dengan hati yang penuh penghayatan. Bayangkan kita sedang mengetuk pintu langit, mempersembahkan pengakuan kita tentang keesaan Allah, dan menyerahkan seluruh urusan hidup kita hanya kepadanya, insya Allah. Rezeki yang kita harapkan akan mengalir, dan kebutuhan dunia akhirat kita akan dicukupkan oleh Allah. Mengapa kulhu membuka pintu rezeki? Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin ada yang bertanya dalam hatinya, mengapa membaca surah Al-Ikhlas bisa menjadi jalan untuk membuka pintu rezeki? Bukankah rezeki itu butuh usaha, kerja keras, dan ikhtiar? Benar, ikhtiar adalah bagian dari syariat. Kita diperintahkan untuk berusaha sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa, hasil dari usaha itu sepenuhnya di tangan Allah. Usaha hanya sebatas ikhtiar lahiriah. Sedangkan yang menentukan keberhasilan, yang melapangkan jalan, yang menggerakkan hati manusia untuk menolong kita adalah Allah semata. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah mengenalkan dirinya sebagai Allahus Samadu, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Asy-Syamad berarti zat yang sempurna, yang menjadi tumpuan seluruh makhluk untuk memenuhi segala hajat dan kebutuhan mereka. Saat kita membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh keimanan, kita sedang meneguhkan ketergantungan kita kepada Allah. Kita mengakui dengan tulus bahwa hanya Allah lah tempat bergantung, bukan harta, bukan jabatan, bukan manusia, bukan koneksi, bukan kekuatan diri sendiri. Inilah yang membuat pintu-pintu rezeki terbuka. Ketika hati kita murni bergantung kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluan kita, bahkan dengan cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Hadirin sekalian, membaca surah Al-Ikhlas 10 kali sehari bukan hanya menggerakkan lisan kita, tapi menghidupkan hati kita dengan tauhid yang murni. Saat hati ini hidup dengan tauhid, Allah bukakan jalan rezeki, Allah lapangkan hidup, dan Allah penuhi kebutuhan kita dengan cara-cara yang tidak pernah kita sangka. Bahkan, dalam banyak kisah orang-orang syalih terdahulu, mereka mendapatkan pertolongan rezeki bukan karena kehebatan usaha, tetapi karena kemurnian tauhid mereka kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui kedahsyatan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana cara kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya sederhana, amalkan dengan konsisten dan hadirkan hati. Tidak perlu waktu lama, hanya membutuhkan beberapa menit saja dalam sehari. Anda bisa memilih waktu-waktu terbaik seperti setelah sholat fardu, sebagai zikir tambahan. Sebelum tidur, menutup hari kita dengan mengingat keesaan Allah. Setelah sholat duha, saat kita memohon kelapangan rezeki di awal hari. Di waktu senggang, kapan saja kita teringat kepada Allah. Caranya, duduklah dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, lalu baca surah Al-Ikhlas 10 kali, perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Rasakan setiap ayatnya. Hadirkan dalam hati bahwa kita sedang menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Jangan sekadar melafalkan, tapi hayati. Bayangkan bahwa dengan setiap bacaan, kita sedang mengetuk pintu langit, memanggil rahmat Allah, meminta pertolongannya dalam seluruh urusan kehidupan kita. Kalau terasa berat di awal, tidak apa-apa, mulailah perlahan. Bisa 3 kali dulu, lalu bertambah menjadi 5 kali. Lalu sempurna menjadi 10 kali setiap hari. Karena dalam beramal, Allah mencintai keistiqamahan.
walaupun amal itu kecil. Sebagaimana sabda Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadikan membaca kulhu 10 kali sebagai rutinitas harian seperti kita minum air atau makan nasi. Buatlah ia menjadi kebutuhan ruhani, bukan sekadar kewajiban. Karena rezeki yang besar itu tidak datang dari siapa yang paling kuat atau paling cerdas, tetapi dari siapa yang paling dekat hatinya kepada Allah. Maka mari kita mulai dari hari ini. Satu langkah kecil, dengan izin Allah, bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, kita telah menyimak bersama tentang kedahsyatan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Amalan yang ringan namun memiliki kekuatan luar biasa dalam membuka pintu rezeki. Sekarang izinkan saya menutup ceramah ini dengan sebuah ajakan yang penuh harapan dan keyakinan. Saudaraku, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Di dalam Al-Quran dan hadits, Allah sudah memberikan petunjuk yang jelas. Dan kita tahu Allah adalah zat yang maha menepati janji. Bila Dia berjanji untuk membukakan rezeki, memperlancar urusan, dan memberi ketenangan hati kepada hambanya yang beriman dan bertawakal, maka janjinya itu pasti terjadi. Namun, untuk merasakan manfaat dari amalan ini, kita harus menanamkan satu hal yang sangat penting, keyakinan. Keyakinan bahwa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali bukan hanya sebuah ritual, tetapi sebagai pengakuan kita bahwa hanya Allah lah yang bisa memberikan rezeki, kelapangan hidup, dan kebahagiaan hakiki. Hanya Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Saya mengajak kita semua untuk menjadikan amalan ini bagian dari kebiasaan harian. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk mulai. Tidak perlu menunggu kita kaya, sukses, atau hidup sempurna. Karena sebenarnya, amalan ini adalah bagian dari upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan saat kita dekat dengannya, segala urusan dunia dan akhirat akan Allah mudahkan. Bahkan, dalam setiap langkah kita mengamalkan amalan ini, meski kadang terasa kecil, yakinlah itu adalah sebuah ikhtiar besar di hadapan Allah. Allah melihat kesungguhan dan keikhlasan hati kita, bukan banyaknya jumlah bacaan atau waktu yang kita luangkan. Allah melihat kualitas hati kita. Maka, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, bukakan pintu rezeki bagi kami, mudahkan setiap urusan kami, lapangkan hati kami untuk selalu bergantung hanya kepadamu, dan jauhkan kami dari rasa takut dan kekhawatiran tentang rezeki. Ya Fattah, Ya Razzaq, kami memohon dengan penuh harap kepadamu. Dan ingatlah saudaraku, meskipun mungkin rezeki itu tidak datang dengan cara yang kita bayangkan, Allah pasti memberikan kita yang terbaik pada waktu yang tepat. Dengan demikian, mari kita amalkan dengan ikhlas, istiqamah, dan yakin akan janji Allah. Semoga amalan ini menjadi penyebab turunnya keberkahan, baik dalam rezeki, ketenangan hati, dan segala urusan kita, dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya amalan-amalan yang tampak kecil di mata manusia seringkali memiliki kekuatan yang luar biasa di sisi Allah. Bacaan 10 kali surah Al-Ikhlas setiap hari mungkin tampak mudah, namun percayalah, itu adalah jalan yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepadanya. Tidak perlu merasa berat atau terbebani, karena amalan ini datang dengan kemudahan dan keberkahan yang tak ternilai harganya. Dengan setiap bacaan, hati kita semakin yakin bahwa Allah adalah pemilik rezeki, pemilik segala kekuatan, dan bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan kita. Ketika kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, kita sedang menggenggam kunci keberkahan hidup kita. Kita sedang membuka pintu rezeki yang tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga pada ketenangan hati, kebahagiaan keluarga, serta ketenangan jiwa yang sejati. Ingatlah, Allah tidak pernah menilai kita dari seberapa besar amal kita, tetapi seberapa ikhlas kita dalam melakukannya. Allah melihat setiap usaha kita dengan penuh kasih sayang, dan Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk mendekat kepadanya. Dengan meyakini bahwa hanya Allah yang bisa mencukupi segala kebutuhan kita,
maka kita akan merasakan betapa ringan segala urusan yang kita jalani. Hati yang bergantung sepenuhnya kepada Allah akan merasakan kelapangan, dan hidup yang tadinya terasa penuh tantangan akan dipenuhi dengan keberkahan yang tak terhitung jumlahnya. Mari kita jadikan surah Al-Ikhlas 10 kali sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Dengan penuh kesungguhan, penuh harapan, dan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan membuka pintu rezekinya untuk kita. Saya berdoa agar kita semua diberi keberkahan, kelapangan rezeki, dan kemudahan dalam setiap urusan oleh Allah. Semoga amalan kita diterima dan menjadi sebab datangnya keberkahan yang melimpah, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan penutupan yang lebih kuat ini, semoga hadirin semakin termotivasi dan yakin untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas 10 kali setiap hari dengan penuh hati dan keyakinan. Ceramah ini diharapkan dapat menginspirasi perubahan positif dalam kehidupan mereka, membawa keberkahan dan kelancaran rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua untuk tidak hanya mendengar dan memahami ceramah ini, tetapi yang lebih penting adalah mengamalkan. Membaca surah Al-Ikhlas 10 kali bukan hanya sebuah rutinitas, tetapi sebuah komitmen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika kita mendekat kepadanya, Dia akan mendekat kepada kita dengan segala rahmat dan keberkahannya. Setiap kali kita membaca surah Al-Ikhlas, kita tidak hanya melafalkan kata-kata, tetapi kita sedang menyampaikan keyakinan kita kepada Allah bahwa Dia adalah satu-satunya yang bisa memberi kita segala kebutuhan. Dengan mengingat Allah, hati kita akan merasakan kedamaian yang sesungguhnya, dan hidup kita akan dipenuhi dengan kelapangan rezeki, baik dalam bentuk harta, ilmu, ketenangan maupun kebahagiaan. Mungkin sebagian dari kita merasa ada kesulitan dalam menjalani kehidupan ini, baik itu masalah pekerjaan, keuangan, keluarga, atau kesehatan. Namun percayalah, dengan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, kita membuka peluang bagi Allah untuk memberikan solusi yang mungkin selama ini kita tidak pernah duga. Saudaraku, saat kita mengamalkan amalan ini dengan penuh keyakinan dan rasa ketergantungan, hanya kepada Allah pintu-pintu rezeki akan terbuka. Bisa jadi Allah mengatur rezeki kita dalam bentuk yang tidak langsung, atau bahkan dengan cara-cara yang lebih indah dan luar biasa daripada apa yang kita bayangkan. Jadi mari kita buat komitmen pribadi hari ini. Setiap pagi kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali dengan hati yang penuh rasa pengharapan kepada Allah. Setiap malam kita tutup hari kita dengan mengingatnya, agar Allah memberi kelapangan di hati dan memberkahi setiap langkah kita. Ingatlah bahwa setiap bacaan kita itu adalah investasi bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap kali kita membaca, kita sedang mempersembahkan keikhlasan kita, dan Allah akan membalasnya dengan rezeki yang tak terduga-duga. Saya mengajak kita semua untuk memulai dengan keyakinan penuh dan istiqamah. Mungkin awalnya kita merasa kecil, tetapi percayalah, Allah tidak pernah mengukur amalan kita berdasarkan besar kecilnya, tetapi pada kesungguhan hati kita. Mari kita bersama-sama menjadikan amalan ini sebagai bagian dari kehidupan kita yang penuh berkah. Semoga dengan berkat dari surah Al-Ikhlas yang kita baca setiap hari, Allah membuka pintu rezekinya bagi kita semua dan memberikan kita hidup yang penuh kebahagiaan dan ketenangan. Dengan tambahan motivasi dan penguatan keyakinan, semoga hadirin lebih tergerak untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas setiap hari, dengan tekad yang kuat bahwa amalan ini adalah kunci untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas. Mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu dekat denganmu, yang istiqamah dalam setiap amalan kami. Bukakan pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup kami, dan jauhkan kami dari segala kesulitan. Semoga setiap amalan yang kami lakukan diterima di sisimu, dan kami diberikan kekuatan untuk terus istiqamah dalam mengamalkan sunnah Nabi-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.